Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan adik-adik semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Agustina. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit informasi tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia beserta peninggalannya. Oke, baiklah. Mari kita bersama-sama simak video berikut ini. Happy watching! Nah, yang pertama, mari kita bahas tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia beserta peninggalannya. Suka kalian dari mana asal mula nenek moyang bangsa Indonesia? Lalu, bagaimana nenek moyang dapat mengenal agama? Nah, awalnya nenek moyang belum mengenal agama itu seperti apa dan bagaimana. Agama itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena pada mulanya mereka hanya menganut sistem kepercayaan yang bersifat animisme dan dinamisme. Seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya lahirlah agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari negara India dan Cina. Semenjak kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia, maka berdirilah kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, berikut kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri pada abad keempat. Kerajaan ini berada di hulu Sungai Mahakam, Kabupaten Muara Kaman, Kalimantan Timur. Beberapa sumber sejarah menyatakan kerajaan ini pernah dipimpin 5 raja. Di antara raja yang pernah memimpin kerajaan Kutai yakni Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Nah, sedangkan peninggalan sejarah berupa prasasti bertulis dan berbentuk yupa dengan huruf Palawa, bahasa Sangsekerta, Arcabulus, dan 12 batu dan kalung Cina emas. Nah, yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 sampai abad ke-7. Kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Jawa. Kerajaan yang didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasungawarman ini terletak di Sungai Citarum yang saat ini masuk di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Raja yang pernah berkuasa di kerajaan ini yakni ada Wisnuwardana, Indrawarman, Candrawarman, dan lain-lain. Sedangkan puncak kejayaan kerajaan ini saat dipimpin oleh Raja Purnawarman. Peninggalan kerajaan Tarumanegara berupa prasasti kebun kopi, jambu, tugu, pasir awi, muara Ciaten, Ciaruteun, Lebak atau Cidanghiang. Yang ketiga ada Kerajaan Mataram Hindu kuno. Nah, kerajaan Hindu-Buddha ini berkuasa pada abad ke-8 di Jawa Tengah dan berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi. Pasalnya, kerajaan ini berdiri sebagai penerus kerajaan Kalingga. Raja yang pernah berkuasa yakni Sanjaya atau Rakai Pikatan, Pancapana atau Rakai Panangkaran. Berdasarkan catatan sejarah, penduduk kerajaan ini beruntung di bidang pertanian, terutama padi dan bidang perdagangan maritim. Bukti peninggalan sejarah kerajaan ini yakni Candi Borobudur, Prasasti Kedu, Prasasti Kalasan, Prasasti Canggal, dan lain-lain. Yang keempat yaitu ada Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini kerajaan bercorak Hindu yang berada di Jawa Timur yang saat ini menjadi bagian wilayah Malang. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Nama resmi kerajaan Singasari yakni Kerajaan Tumapel. Raja yang pernah memimpin kerajaan Singasari adalah Ken Arok, Anusapti, Panjitohaya, Ranggawinu, Kertanegara. Adapun peninggalan sejarahnya yakni Candi Cawi, Candi Singasari, Candi Kagenengan, Candi Kidal, dan Candi Cago. Nah, yang kelima ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berdiri pada abad ke-7. Kerajaan ini terletak di Sungai Kampar, Sriwijaya, Sumatera Selatan.
Kerajaan ini merupakan kerajaan Buddha terbesar di wilayah Sumatera. Nah, raja yang pernah berkuasa yakni Wangsa Sailendra Balaputra Dewa. Peninggalan kerajaan pada kerajaan Sriwijaya ini berupa Candi Muara Takus, Biara Bahal, Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Telaga Batu, dan lain-lainnya. Nah, yang keenam ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini berdiri pada abad ke-13 yang didirikan oleh Raden Wijaya di wilayah Jawa Timur pada tahun 1293 sampai 1527 Masehi. Kerajaan ini merupakan kerajaan terakhir yang menjadi saksi sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Adapun nama-nama raja yang berkuasa pada kerajaan Majapahit ini adalah Raden Wijaya, Jayanegara, Tribuana Tunggadewi, dan Hayam Wuruk. Sedangkan peninggalan sejarah pada kerajaan ini adalah Candi Ceto, Candi Sumberjati, Candi Jabung, Candi Tikus, Kitan Negara Kertagama, Kitab Sutasoma yang berisi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itulah tadi sejarah singkat tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia beserta peninggalannya. Nah, sebelum mengetahui apa saja nama kerajaan Islam yang ada di Indonesia, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu masuknya agama Islam di wilayah Indonesia, yaitu melalui jalur perdagangan yang berasal dari berbagai negara, antara lainnya dari negara Persia, negara Arab, negara Mesir, dan Gujarat, yaitu negara India. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia, yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Loksana-Mawé dan Aceh Utara, Provinsi Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Merasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh sekitar tahun 1267 Masehi. Adapun nama-nama raja yang berkuasa pada kerajaan Samudra Pasai ini adalah Sultan Malik As-Saleh, Sultan Al-Malik Az-Zahir I, Sultan Ahmad I, Sultan Al-Malik Az-Zahir II, dan Sultan Zainal Abidin I. Nah, sedangkan peninggalan sejarah pada kerajaan Samudra Pasai antara lain lonceng Cakradonya, koin dirham, stempel kerajaan, naskah surat-surat Sultan Zainal Abidin, serta makam-makam kuno dari raja dan pembesar kerajaan. Selanjutnya, yang kedua ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini diperkirakan didirikan oleh Raden Fatah pada sekitar tahun 1475 hingga akhirnya runtuh di tahun 1548 dan eksistensinya digantikan oleh Kerajaan Panjang. Kerajaan Demak ini terletak di Kauman, Demak, Jawa Tengah. Adapun nama-nama raja yang berkuasa pada Kerajaan Demak adalah Raden Fatah, Pati Unus, Sultan Trenggono, dan Sultan Hadiwijaya. Nah, sedangkan peninggalan Kerajaan Demak ini yaitu antara lain Pintu Bledek, Masjid Agung Demak, Soko Guru atau Soko Tatal, Beduk dan Kentongan, situs kolam wudhu, makam Sunan Kalijaga, Maksurah, dan Dampar Kencana. Yang ketiga, ada Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam ini terletak di Kota Gede, Yogyakarta, dan berkuasa pada tahun 1586 sampai 1755 Masehi. Adapun nama-nama raja yang pernah berkuasa pada Kerajaan Mataram Islam adalah Ki Ageng Pemanahan, Penembahan Senopati atau Raden Sutawijaya, Penembahan Hanyakrawati atau Raden Mas Jolang, Adipati Martapura, Sultan Agung atau Raden Mas Rangsang atau Prabu Hanyakrakusuma, dan Amangkurat I atau Sinuhun Tegal Arum. Selanjutnya, peninggalan Kerajaan Mataram Islam, yaitu Masjid Kota Gede, Mariam Segarawana dan Syuh Brata, Pertapan Kembang Lampir,
Kitab Sastra Gending, Pasar Legi Kota Gede, Rumah Tradisional, dan peninggalan lainnya. Selanjutnya ada Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate ini kerajaan yang terletak di Ternate, Maluku, yang didirikan oleh Bab Mansur Malamo. Dan kerajaan ini berkuasa pada tahun 1257 sampai 1914 Masehi. Raja-raja yang pernah berkuasa pada kerajaan Ternate antara lain Bab Mansur Malamo, Jamin Kodrat, Komala Abu Said, Bakuku atau Kalabata. Nah, sedangkan peninggalan kerajaan Ternate yaitu ada Istana Sultan Ternate, masjid dan makam, serta koleksi kebanggaan. Berikutnya juga ada Kerajaan Tidore. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Pada masa kejayaannya, sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18. Kerajaan Tidore ini tepatnya terletak di antara Sulawesi dan Papua, sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Adapun nama-nama raja yang berkuasa pada kerajaan Tidore antara lain Kolano Syahjati alias Muhammad Nakil bin Jafar As-Siddiq. Yang kedua ada Kolano Bosamawange. Terus ada Kolano Syuud alias Subu. Dan yang terakhir ada Kolano Bali Bunga. Nah, peninggalan kerajaan Tidore ini berupa Benteng Tore atau Tahula, Portugis, Kadatoki atau Istana Ki, Keraton Tidore. Selanjutnya, ada Kerajaan Banten. Kerajaan Banten ini terletak di wilayah Banten di ujung barat Pulau Jawa. Nah, Kerajaan Banten ini berkuasa pada tahun 1526 sampai 1813 Masehi. Nama-nama raja yang berkuasa pada kerajaan Banten antara lain Sultan Hasanuddin, Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Pangeran Ratu atau Abdul Mufakhir, dan Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun peninggalan sejarah pada kerajaan Banten yaitu Masjid Agung Banten, Istana Keraton Surosoan, Istana Keraton Kaibon, Benteng Spilwich, Danau Tasikardi, Vihara Avalokitesvara, dan Mariam Ki Amuk. Yang terakhir ada Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo ini terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Kesultanan Gorontalo atau kadang ditulis Goa atau sering disebut Kesultanan Makassar adalah salah satu kerajaan besar yang paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Nah, kerajaan Gorontalo ini berkuasa pada tahun 1300 sampai 1960 Masehi yang didirikan oleh Tamanurung Bainea. Adapun nama-nama raja yang pernah berkuasa pada kerajaan Gorontalo yaitu Tumanurung, Tumasalangga Baraya, Puang Lulembang, Ituniata Bandri, Karampang Riugowa, dan Tunatangka Lopi. Nah, sedangkan peninggalan sejarah pada kerajaan Gorontalo ini yaitu antara lain Istana Balalompoa, Masjid Katangka, dan Benteng Ujung Pandang. Bagaimana teman-teman dan adik-adik sekalian? Apakah video tersebut dapat dipahami? Semoga video yang telah kita lihat bersama-sama tadi dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua ya. Itulah sejarah singkat tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia beserta peninggalannya. Terima kasih yang sudah menonton videonya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.